Saudara, kepribadian grit itu kepribadian yang seperti apa? Grit itu artinya kombinasi antara passion, gairah, semangat dengan ketekunan, kegigihan, ketabahan demi mencapai satu tujuan yang panjang. Dimulai dengan perintah Tuhan yang sudah sangat jelas diberikan kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Perintah Tuhan itu adalah suruhlah beberapa orang untuk mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Jadi Tuhan sudah menyatakan dengan sangat jelas, tanah Kanaan itu tujuanmu. Perjalanan panjang dari Mesir itu tujuannya kemana? Ke Kanaan. Dan Kanaan itu adalah negeri yang memang akan kuberikan kepadamu. Tuhan sudah mengatakan itu. Jadi saudara, tujuan itu mestinya dikunci dalam diri setiap orang Israel. Tujuan yang akan dicapai itu mestinya dipegang kuat-kuat. Aku harus sampai ke Kanaan. Tetapi memang saudara, tanah Kanaan yang dijanjikan yang menjadi tujuan itu tidak serta-merta diterima jadi oleh bangsa Israel. Mereka tidak dipindahkan dari Goshen, tanah Mesir, terbang lalu mendarat ke Kanaan. Kan tidak, saudara. Dan kita selalu melihat tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan kepada bangsa Israel dalam perjalanan, polanya selalu sama. Nah, mereka sudah hampir sampai nih ke Kanaan, saudara. Lalu 12 orang disuruh mengintai tanah Kanaan. Mereka pergi. Mereka menjelajahi negeri itu. Wow, luar biasa. Memang bagus. Hasil tanahnya gede-gede, subur-subur, bagus. Mereka bawa hasil tanah itu ketika pulang. Ada buah anggur, ada delima, ada ara, dan semuanya bukan buah kaleng-kaleng. Ini buah yang bagus, menunjukkan tanahnya memang bagus. Lalu yang 10 mengatakan, hanya kita tidak akan bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena negeri itu kotanya berkubu, berbenteng, penduduknya gede-gede seperti raksasa. Oh, kita kecil seperti belalang. Kita nggak bisa masuk ke sana. Negerinya indah, hanya kita nggak bisa masuk. Apa kesalahan 10 orang Israel, 10 orang pengintai dan umat Israel pada umumnya? Oh, Bapak, Ibu dan Saudara, kesalahan utama mereka bukan saja tidak punya grit, tetapi lebih dari itu, mereka tidak punya iman kepada Tuhan. Mereka meragukan visi yang ditetapkan Tuhan. Mereka meragukan tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan untuk mereka, membawa keluar dari Mesir. Lalu mereka memberontak kepada Tuhan. Kesalahan utama mereka adalah mereka selalu mencurigai Tuhan. Tuhan punya niat buruk kepada mereka. Tuhan mau niat mematikan mereka. Tuhan berniat anak dan istrinya dijadikan budak, dijadikan tawanan. Oh, Bapak, Ibu dan Saudara, ini sebuah tuduhan yang sangat kurang ajar, bukan? Karena selama ini Tuhan yang mereka tuduh jahat itu selalu menuntun mereka, selalu menyertai mereka, selalu memberkati mereka. Grit tidak pernah bisa terjadi dalam diri kita kalau kita membangunnya sendiri dengan kekuatan kita. Karena bagi saya grit selalu berkorelasi kuat dengan seberapa kita menaruh percaya kepada Tuhan. Dan grit selalu berkorelasi juga dengan seberapa besar kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Karena percaya tanpa mempercayakan diri itu bohong. Kaleb dan Yosua berbeda dengan 10 orang pengintai yang lain.
Kaleb merespon realita raksasa, orang-orang enak yang gede-gede itu, negeri yang berkubu itu, dengan mengatakan kita pasti bisa masuk ke sana. 10 orang melihat realita yang menakutkan itu dari kacamatanya sendiri, mengukur kekuatannya sendiri, ya ambruk, tidak mungkin. Tapi Kaleb melihat realita yang begitu menakutkan itu dari sudut pandang Tuhan. Oh saudara, logika, analisa terhadap realita itu dibutuhkan sangat ya. Kita harus pakai logika kita. Kita harus menganalisis keadaan kalau kita punya persoalan. Sangat penting logika dan analisa. Tapi jangan lupa Bapak Ibu dan saudara, karena iman itu beyond logika. Iman itu mengatasi logika kita. Iman itu melebihi logika kita. Iman kepada Tuhan akan menolong kita untuk memiliki grit, memiliki ketekunan, kegigihan, dan ketabahan dalam menghadapi banyak sekali tantangan. Saudara, jadi orang yang beriman itu tidak berarti jalan hidupnya lancar terus, lebih sukses daripada orang yang tidak beriman. Oh tidak, saudara. Orang yang beriman juga tidak berarti semua doa yang dipanjatkan itu selalu akan segera dijawab Tuhan, persis seperti yang kita mau. Tidak, saudara. Lalu apa yang membedakan antara kita yang beriman pada Kristus dengan yang tidak? Yang membedakan adalah cara kita merespon dan menyikapi persoalan. Di situ perbedaannya. Karena ketika kita tidak beriman, kita melihat persoalan yang menghadang di depan kita tinggi besar seperti raksasa, sebagaimana 10 orang pengintai itu memandangnya. Tetapi kalau kita punya iman kepada Kristus, kita melihat persoalan, kita akan tetap tenang, kita akan tetap melangkah maju, karena kita yakin bahwa Tuhan memegangi tangan kita. Tuhan menggandeng kita menyeberang laut Teberau. Tuhan menggandeng kita melewati padang gurun yang begitu terik. Saudara, Kaleb dan Yosua mengatakan, negeri yang kita lalui itu, yang kita intai itu memang besar, kuat. Yosua dan Kaleb tidak mengatakan, oh enggak besar kok, enggak kayak raksasa kok, kecil kok. Tidak, saudara. Mereka mengakui bahwa persoalannya itu besar. Kaleb dan Yosua mengatakan bahwa orangnya memang raksasa. Tetapi Kaleb Yosua mengatakan, jangan fokus pada orang yang raksasa itu. Fokus pada Tuhan yang akan membuat kita bisa mengalahkan raksasa-raksasa itu. Apa yang diyakini Kaleb dan Yosua itu bukan sekedar optimisme kosong, tidak ada dasarnya. Tidak. Mereka mengatakan begitu kenapa? Karena mereka mengalami kemarin-kemarin, bulan lalu, tahun lalu, sepanjang perjalanan mereka mengalami, merasakan tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, dan tidak pernah Tuhan itu meninggalkan mereka dengan tiang awan dan tiang api. Bukankah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan itu cukup untuk mengatakan bahwa Tuhan yang sama, yang menuntun kita kemarin, Tuhan yang sama itu akan menuntun kita ke depan. Saudara, jangan lupakan itu. Kalau Tuhan menyertai kita, kita akan bisa masuk ke sana, kata Kaleb dan Yosua. Jadi, jangan mundur, jangan kembali ke Mesir, maju, jalan, jangan lari dari persoalan. Bapak, Ibu, dan saudara, ada banyak orang punya persepsi yang keliru tentang berkat dan penyertaan Allah. Mengira kalau Tuhan memberkati, kalau Tuhan menyertai, itu berarti Tuhan akan memberikan kepada kita semua tanpa kita harus berjuang, tanpa kita harus bersusah payah dan mengambil tanggung jawab kita. Perjalanan iman kita
bukan berarti tidak punya tantangan, tapi perjalanan iman itu artinya kita berjalan penuh tantangan, tapi kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang memegangi kita, ada Tuhan yang menuntun dan menyertai kita. Bergandeng tangan dengan yang lebih kuat akan menolong kita melihat realita yang begitu menakutkan. Ternyata kalau dihadapi gak seberapa menakutkan. Kita juga belajar dari pengalaman Paulus. Paulus ketika mengabarkan Injil kemana-mana, dia tahu tujuan hidupnya. Dia diutus Tuhan untuk memberitakan firman dan iman kepada banyak sekali orang. Dalam perjalanan misinya, Paulus menghadapi begitu banyak tantangan. Dia mengatakan, kelaparan, kelebihan, kekurangan aku semua sudah alami itu. Tetapi Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.